Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuni Novia Karneli. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut pada materi di mata kuliah manajemen humas, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen saya yang bernama Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Nah, materi ini lanjutan dari minggu kemarin, yaitu materi pertemuan kelima yang sekarang. Nah, di pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan public relation atau kehumasan yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Sebelum itu, kepada teman-teman semuanya, silakan untuk klik like, comment, and subscribe video ini agar kedepannya saya lebih semangat untuk membuat videonya. Dan ingat, subscribe itu gratis ya. Baiklah, terima kasih kepada semuanya, kepada teman-teman yang sudah mengklik like, comment, and subscribe. Lanjut saja pada pembahasan materi sekarang, yaitu bagaimana sejarah perkembangan public relation atau kehumasan yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan public relation ini dalam manajemen humas secara internasional maupun secara nasional. Bagaimana nanti kita akan melihat bagaimana perkembangannya public relation ini yang ada di Indonesia. Tetapi yang jelas ada satu alasan atau satu statement yang perlu kita pahami, bahwa hubungan masyarakat atau public relation itu adalah salah satu usaha yang memang sengaja dilakukan, bahkan direncanakan secara detail dan berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian, saling memahami antara satu dengan yang lainnya, antar lembaga, institusi, antar perusahaan, ataupun dalam suatu organisasi dengan masyarakat publiknya. Nah, jadi yang harus digarisbawahi itu satu perencanaan yang menciptakan hubungan, saling pengertian dan berkesinambungan antara kedua belah pihak lembaga dengan publiknya atau masyarakatnya secara umum. Nah, yang jelas sebagai ilmu pengetahuan, manajemen humas atau public relation ini relatif memang baru untuk bangsa kita, bangsa Indonesia kita. Tetapi perkembangannya secara internasional di dunia ini itu bukanlah hal yang baru lagi. Tetapi salah satu faktornya itu adalah kita itu ketertinggalan bagaimana perkembangannya dari manajemen humas ataupun dalam public relation di Indonesia ini. Nah, perlu diketahui manajemen humas atau public relation itu merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk ke dalam jajaran ilmu sosial. Nah, seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ataupun psikologi. Nah, bahkan yang paling menentukan itu adalah jajaran ilmu komunikasi, dan pasti dong banyak ilmu-ilmu yang lainnya dalam pengertian manajemen humas ataupun dalam public relationnya. Nah, ilmu dari public relation ini, bahkan istilah dari public relation ini, kita akan mencoba mereviewnya. Bagaimana awal munculnya public relation ini. Nah, dalam video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri sudah dijelaskan bahwasannya public relation atau manajemen humas ini sudah muncul mulai abad ke-20, tepatnya di negara Amerika Serikat. Nah, jadi perkembangan di Amerika ini sudah berkembang pada abad 2020. Maksud saya pada abad ke-20. Nah, perlu diketahui bahwasanya humas ini lahir dari berbagai bidang kemajuan kehidupan yang merupakan kekuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia dari dalam kelompok-kelompok dalam tujuan yang sama dan kelompok yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan yang berbicara akan bekerja sama hampir semua belah pihak demi kepentingan bersama. Maka pada saat terjadinya revolusi industri, pada saat itu juga dianggap bahwa pemicu lahirnya kehumasan atau public relation ini. Sebelum masuknya revolusi industri di Amerika, sebenarnya kalau mau jujur, ketika kita coba lihat
kita coba olah kembali secara detail persoalan atau keilmuan kehumasan atau public relation ini justru sebenarnya sudah ada cikal bakalnya atau munculnya, bahkan diterapkan pada abad-abad silam. Misalnya, penyambutan yang dilakukan oleh Ratu Balkis terhadap Sulaiman. Nah, di sana ada 4 cara yang meriah untuk menyambut kedatangan tamu istimewa dalam proses menyambut Nabi Sulaiman. Nah, di sini ada berbagai macam upacara yang dapat dilakukan untuk menjaga kehormatan dan menjalin hubungan yang baik antara Ratu Balkis dengan Nabi Sulaiman, agar para tamu-tamu tersebut diakui bahwa dia itu dihargai, dihormati, dan merasakan kenyamanan pada saat menuju pada pertemuan dengan Ratu Balkis. Nah, itu sudah diterapkan pada zaman Ratu Balkis yang akan menyambut Nabi Sulaiman. Nah, setelah itu dapat kita lihat dari berbagai artikel di sana juga menjelaskan bahwasanya ada salah satu Mark Antony namanya. Nah, dia menyambut Mark Antony ini di tepi Sungai Nil. Nah, yang dilakukan itu siapa? Nah, yang melakukannya itu adalah Ratu Cleo. Nah, dia itu merupakan salah satu wanita tercantik di dunia yang saat ini masih dianggap belum mampu mengalahkan, seperti sugesti bahwa mengindikasikan atau mengindikatorkan wanita cantik itu adalah Cleo. Nah, pada saat penyambutan Mark Antony oleh Ratu Cleo di pinggir atau di tepi Sungai Nil dengan segala keindahan, kemudian didesain oleh Cleopatra untuk menghargai, memunculkan kenyamanan dan ketentraman Antony ketika pada saat datang di Sungai Nil. Nah, sehingga hubungan ini dapat terjadi ketika Ratu Cleopatra ini menyambut Mark Antony ini karena dia merasa dihargai, dihormati, dan di sana juga merasa nyaman gitu saat disambut oleh Ratu Cleo tersebut. Dan dengan disitulah terjadilah hubungan timbal balik yang menyambut dari lembaga perusahaan kepada masyarakat publik Antony, sehingga kesepahaman di antara kedua belah pihak ini itu juga terjadi dari beberapa abad yang silam. Nah, dari beberapa contoh yang telah disebutkan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya sebenarnya public relation ini memang pada prinsipnya mempunyai fungsi untuk menumbuhkan baik antara setiap komponen-komponen masyarakat, menumbuhkan motivasi-motivasi yang ada dan menjadi proaktif di antara kedua belah pihak ini. Nah, perlu diketahui publik yang dimaksud dalam public relation ini adalah kelompok atau publik yang terbaik yang terikat dalam suatu fungsi manajemen humas atau public relation officer, baik itu secara internal ataupun secara eksternal. Sekarang kita akan mereview bagaimana sih sejarahnya perkembangan dari public relation ini. Dimana pada sebelumnya pada video Bapak Dr. Hani Al Qadri sudah dijelaskan bahwasanya sejarah perkembangan public relation ini yang dipelopori itu kalau tidak salah namanya Bapak Ivy Ledbetter-Lee, atau bisa disebut dikenal sebagai Bapak Ivy Lee. Nah, dia salah satu yang mempelopori public relation secara internasional. Dan biasanya Bapak ini disebut sebagai the father of public relation. Nah, itu biasanya kalau tidak salah saya cari di berbagai sumber itu dipelopori sekitar tahun 1906 atau 05 lah. Nah, Ivy Lee pada saat itu pernah menanggulangi pertama kali memperbincangkan tentang adanya kelumpuhan industri batu bara yang saat itu hampir terjadi di Amerika Serikat, bahkan cikal bakal munculnya keilmuan public relation atau kehumasan ini memang di Amerika dan dipelopori oleh Bapak yang kita sebut sebagai the father of public relation atau Bapak Ivy Lee. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya Bapak Ivy Lee ini merupakan salah satu seorang wartawan
yang memang sifatnya itu menulis berita atau mencari informasi yang dia dapatkan dari berbagai sumber data fakta lapangan, mencari kebenaran atau fakta-fakta yang terjadi. Melalui keilmuan itulah konsep public relation yang diperkembangkannya dalam proses menyelesaikan kelumpuhan masalah revolusi industri batu bara yang terjadi di Amerika Serikat pada saat itu. Maka dari itu, sampai saat ini dikenal orang yang pertama kali yang mempelopori public relation ini adalah Eiffel. Nah, dia disebut sebagai the father of public relation. Nah, jadi apa gagasannya? Gagasan dan pemikiran saat itu dalam mengembangkan perbaikan dan pemahamannya itu dapat dikatakan bahwa dinamakan sebagai the declaration of principle. Nah, jadi maksudnya ada prinsip-prinsip yang diklarasikan yang intinya tidak diabaikan dalam proses manajemen industri. Artinya pada saat itu yang namanya ada batas yang luar biasa antara manajemen pengambilan kebijakan dengan level ini disebut sebagai buruh atau masyarakat selevel sekian yang di bawah. Padahal sebenarnya yang dianggap di bawah itu justru itu yang harus didahulukan gitu, karena batasan pada saat revolusi industri itu yang terjadi di Amerika Serikat, maka hadirnya Eiffel dalam mengantisipasi permasalahan ini, di mana dia menyembatani sehingga salah satu dari isi Declaration Principle ini dibuat oleh Eiffel, membuat publik yang selama ini dianggap bodoh, yang selama ini tidak dianggap diperhitungkan, yang dianggap sebagai level kedua, nah sekarang menjadi diabaikan. Nah, ini memiliki keterkaitan dengan publik internal maupun publik eksternal yang selama ini tidak dianggap dalam konsep revolusi industri batubara saat itu. Tidak peduli karena pemegang pengambilan kebijakan pada saat itu, masyarakat memang tidak dianggap mempunyai kepentingan terhadap apa yang terjadi dalam lembaga, dan ternyata Eiffel ini mempunyai itu. Nah, jadi level ketiga lembaga ini bisa diciptakan satu sama lain. Maka dari itu yang dinamakan sebagai Declaration of Principle. Sekarang kita akan melihat bagaimana gambaran atau kronologi dari perkembangan public relation atau manajemen humas ini yang berada di dunia pada tahun yang kita lihat pertama itu pada tahun 1865 atau pada abad ke-19. Nah, pada tahun ini publik diakui tidak mempunyai kepentingan untuk industri lembaga, baik itu dalam sebuah lembaga, perusahaan atau dalam suatu organisasi. Nah, maka pada saat itu publik eksternal atau publik internal itu dianggap bodoh karena tidak memberikan warna atau kehidupan atau gambaran apapun pada pengambilan kebijakan atau besarnya sebuah lembaga. Nah, kemudian pada saat itu berkembang pada tahun pasca terjadinya revolusi industri tadi. Kemudian pada tahun 1945 publik itu sudah mulai dihargai karena perusahaan, baik itu sebuah lembaga atau dalam suatu organisasi, sudah mulai dianggap penting dalam publik internal maupun dalam publik eksternal, di mana di sana kita dapat memberikan masukan atau penggunaan yang pada faktanya justru membuat besar, memberikan dampak secara langsung terhadap lembaga ataupun dalam suatu perusahaan. Nah, pada saat itu publik itu mulai diberikan sebuah pendidikan, mulai dari bagaimana cara menghargai, sudah mulai diberikan tempat untuk belajar. Nah, pada tahun 1925 itu di New York ataupun di Amerika sebenarnya public relation itu sudah mulai dianggap sebagai atau munculnya sebagai sebuah pendidikan tinggi resmi pada tahun 19 yang sudah mulai yang membentuk program studi yang bermunculan yang pada saat itu setelah terjadinya revolusi industri. Nah, di sana sudah dibentuknya program studi ataupun mata kuliah, tetapi sejak tahun 1925 manajemen humas atau public relation itu sudah menjadi public relation atau industri pendidikan tinggi. Kalau seandainya di Indonesia itu baru hanya sekian beberapa SKS saja, dan dimana tidak semua jurusan harus mengambil mata kuliah tersebut. Sebenarnya padahal memahami konsep ini memang penting sekali
Karena ini tidak hanya pemahaman untuk dalam sebuah lembaga, perusahaan, atau dalam satu organisasi saja. Padahal konsep ilmuwan ini bisa saja dibawa dari semua sisi kehidupan. Nah, jadi kalau bisa ini mata kuliah public relation ini semua jurusan itu, semua fakultas itu harus mempelajari bagaimana bagaimana perkembangannya, bagaimana cara melakukan public relation dengan baik. Nah, jadi tidak hanya di jurusan-jurusan tertentu saja yang harus mempelajari manajemen humas atau public relation ini. Kalau bisa itu semuanya gitu, karena manajemen humas atau public relation ini sangat penting sekali dibelajarkan pada era zaman sekarang ini. Nah, lanjut pada tahun 1928 kalau di Belanda itu sudah memasuki pendidikan tinggi yang menyatakan bahwasanya public relation itu sudah mulai ada di perguruan tinggi. Bahkan minimal secara merata di Belanda itu sudah menjadi fakultas public relation, bahkan hampir semua jurusan menjadi public relation atau manajemen humas yang dikatakan sebagai mata kuliah wajib diambil karena di samping itu memang banyak berbagai macam manfaat mata kuliah khusus yang memang seluruh aspek sektor perusahaan ataupun dalam sebuah lembaga terkait dengan ilmu public relation manajemen kehumasan. Nah, kemudian pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1968 menyatakan bahwa publik itu publik itu sudah mulai terbuka, mulai paham, mulai banyak mengetahui hal yang sebenarnya penting memahami ilmu public relation ini, sehingga potensi yang besar dimanapun mereka berada, keilmuan public relation itu menjadi dasar untuk berpijak mengembangkan sebuah lembaga atau perusahaan yang mereka buat. Nah, perkembangan manajemen humas atau public relation ini pada tahun 1968 masih di Belanda yang tersorot terkait dengan public relation. Itu maksudnya adalah Amerika di dalam, dan satu lagi itu ada di Belanda, yang sebenarnya hal ini sangat berpotensial sekali karena mereka menganggap bahwasanya public relation itu dikatakan sebagai ilmu yang sangat penting sekali dipelajari. Maka pada tahun 1968 ini Belanda mengalami perkembangan yang pesat yang lebih mengarahkan kepada penelitian yang rutin secara kontinu yang dilakukan, sedangkan di Amerika Serikat pada saat itu stabil saja. Mereka menganggap bahwa public relation itu yang hanya dimanfaatkan untuk batasan dari konsep bisnis, sementara Belanda langsung naik. Kenapa? Tidak hanya bisnis, tetapi Belanda menganggap sebagai konsep ilmiah. Nah, pada tahun 1968 sampai pada tahun 1979, perkembangan public relation ini mulai dikembang dari berbagai bidang terkait dengan keilmuan public relation, yang artinya hampir sampai semua sektor yang mulai memahami betapa pentingnya keilmuan dan strategi dan cara pandang, cara berpikir dari konsep kehumasan atau public relation ini untuk seluruh aspek kehidupan, baik itu dalam suatu perusahaan, lembaga, ataupun dalam suatu organisasi. Nah, pada tahun 1979 sampai tahun 1990, profesional atau internasional mulai memasuki globalisasi atau perubahan mental komunitas. Nah, jadi ini sudah mulai stabil, artinya tidak ada di negara satupun atau di negara Asia satupun yang tidak kenal atau tidak memiliki keilmuan public relation atau manajemen kehumasan. Dan yang terakhir, pada tahun 1990 sampai saat sekarang ini terjadi perubahan mental atau perubahan pola pikir juga, yang termasuk ke dalam sudut pandang atau pola pikir ataupun pola perilaku, baik itu secara nasional ataupun secara internasional. Yang kedua, perkembangan public relation di tahun 1990 sampai saat sekarang ini adalah membangun kerjasama secara lokal. Setiap orang, setiap lembaga menyadari bahwa perlu adanya kerjasama, baik itu secara nasional ataupun secara internasional. Dan yang terakhir, melalui perkembangan public relation,
itu membuat atau setiap orang saling mempelajari bagaimana atau apakah bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, atau iptek sudah sesuai dengan kebutuhan pada era global atau informasi. Dari sekian penjelasan tadi, ada beberapa dampak dari public relation atau manajemen kehumasan ini. It's amazing. Pasti muncul dalam pikiran Anda bagaimana perkembangan atau realita di Indonesia meski terlambat, tidak sedikit terlambat pada saat semua orang sambil mengenal public relation ini sudah mulai pada tahun 1890. Kita baru paham atau mulai masuk ke Indonesia dan berkembang pada tahun 1994. Pada saat ahli Dahlan Konvensi Humas pada tahun 1984, artinya pada saat itulah sejarah manajemen humas di Indonesia yang memasuki pada tanggal 18 atau 19 Agustus pada tahun 1945 di Bung Karno memutuskan bahwasanya menunda sidang PPPKI ketika memberikan keterangan melalui pers. Nah, artinya pada saat itu disinyalir dengan dimanfaatkan pers sebagai salah satu sumbu keilmuan. Public relation bahwa hal ini menyatakan di Indonesia sudah mulai berkembang, sudah mulai memahami arti dari inti pentingnya public relation sehingga apa proses dari negosiasi yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat sidang PPPKI yang ditunda dan kemudian disampaikan secara langsung tetapi melalui Dewan Pers mengenai pemilihan presiden pada saat itu. Nah, pada saat itu Bung Karno merumuskan bersama timnya bagaimana undang-undang dasar tersebut. Jadi pada saat itulah Indonesia sudah mulai mengenal perkembangan public relation di Indonesia. Tetapi hal seperti ini menurut M. Linggar yang menyatakan bahwa praktek humas itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Mataram. Sudah ada sejak zaman Senopati yang mengumpulkan bahwa ia dan keturunan yang merupakan pasangan dan mendapatkan lindungan dari Ratu Laut Selatan, yaitu Nyai Roro Kidul. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan restu daripada para wali. Nah, jadi pada saat itu konsepnya itu dianggap oleh M. Linggar, praktek kehumasan ini sudah ada sejak zaman Mataram. Dikarenakan ini ada misi nyali, ada konsep-konsep kehumasan yang menyatakan bahwa public relation itu sudah mulai dibawa dalam hal penyebaran informasi tentang keterkaitan mengumumkan bahwa penembakan Senopati ini keturunannya adalah pasangan yang dilindunginya oleh Ratu Laut Selatan, yaitu Nyai Roro Kidul, dan itu disampaikan pada saat publik saat itu. Tetapi pada saat itu harus sepakat dalam keotentikannya sejarah, maka humas atau public relation otentik berkembang dan muncul sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian pada saat itu juga proyek luar berbentuk citra dengan adanya Radio RI atau disebut dengan Radio TVRI. Nah, pada saat itu TVRI disiarkan di sana terkait pengumuman 17 Agustus 1945. Bahkan dengan adanya perkembangan DPN terkait dengan 17 Agustus, ada DPN, ada Seknek, ada juru bicara atau jubir, dan ada juga Depkominfo. Dan pada saat itu saya masih ingat bahwasanya proklamasi 17 Agustus 1945 itu disiarkan pada TVRI. Artinya media yang digunakan pada saat itu adalah Radio Republik Indonesia dan televisi, dan kita sudah mempunyai kedua-duanya. Dan dalam proklamasi itu juga sudah membuat perkembangan munculnya bidang-bidang atau lembaga-lembaga yang sifatnya adalah terkait dengan publik seperti DPN, Seknek, juru bicara atau jubir, dan Depkominfo. Pasca proklamasi pada tahun 1945 yang banyak sekali memanfaatkan media seperti radio dan televisi. Pada tahun 1962 dianggap pembentukan cikal bakal humas di Indonesia secara resmi melalui presidium, kabinet, dan lain sebagainya.
Jadi cikal bakal pembentukan humas ini pada tahun 1962 melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda. Nah, pada tahun 1967 kemudian berkembang pada tahun 1971 terbentuknya suatu wadah berupa Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan. Dan pada tahun 1967 ini koordinasi antara humas dan departemen lembaga tinggi negara, bukan hanya dengan badan koordinasi antar humas departemen saja. Jadi perkembangannya establish dari cikal bakal pembentukan humas cikal bakal itu adalah terjadi pada tahun 62. Pada tahun 72, setahun setelah itu pada tahun 93 muncul public relation sebagai public relation yang dikatakan dalam profesional pada lembaga-lembaga swasta. Ditandai dengan didirikan profesional suatu wadah profesional yaitu dinamakan perhumasan. Pokoknya pada bulan Desember tahun 72 tanggal 15 pendirinya Wadirman Joyo Diningrat, Marah Yunus, Nuna Sutresna, dan ketuanya pada saat itu dalam pembentukan wadah kalau menurut saya yaitu Marah Yunus. Nah, jadi perkembangan dari pada tahun 72 sampai 1993 ini dan tanggal 10 April 87. Jadi kita akan belajar sejarah lagi, paling tidak wawasan Anda secara konsep bagaimana perkembangan keilmuan public relation atau humas di dunia, kemudian berapa jauh ketinggalan kita di Indonesia dalam tahun per tahunnya. Dari tanggal 10 April 87, di Jakarta dibentuknya sebuah profesi yang disebut dengan APRI, di mana kepanjangannya yaitu Asosiasi Perusahaan Public Relation Independen. Nah, itu dibentuk pada tanggal 10 April pada tahun 1987, yang merupakan wadah profesi yang berbentuk dalam suatu organisasi dari dalam sebuah perusahaan yang independen, yang bertujuan untuk yang pertama yaitu mewujudkan fungsi public relation yang jujur, bertanggung jawab, memiliki kode etik yang jelas, memberikan informasi kepada klien bahwa APRI ini memberikan sebuah nasihat dalam public relation. Nah, yang kelima itu mengembangkan kepercayaan atas masyarakat. Jadi mulai dijelaskan keberadaan dari public relation humas ini di Indonesia, bahkan pada tanggal 27 November public relation Indonesia ini sudah terbentuknya himpunan humas hotel yang terjadi pada hotel berbintang. Jadi himpunan hotel humas berbintang namanya. Jadi hotel berbintang ini memang mempunyai kelasnya sendiri, atau sehingga dalam suatu proses pemasaran, dalam proses menyatukan konsep dari segala hal terkait dengan bisnis, mereka punya satu organisasi yang disebut dengan Himpunan Humas Hotel Berbintang. Dan itulah dasar kalau kita mengkelompokkannya. Nah, selain itu ada 4 tahap perkembangan humas ini. Yang pertama yaitu ahli PR atau public relation. Yang kedua yaitu propaganda publisitas. Yang ketiga yaitu discommunication. Dan yang keempat itu advantage communication. Nah, dari 4 jalur ini ada 4 generasi yang ada di dunia, dan di Indonesia itu sekarang kita mulai memasuki dengan tahap terakhir, bagaimana perkembangan tahap demi tahap sebagaimana sebuah kajian keilmuan. Sebagai kajian ilmu public relation ini melahirkan berbagai teori dan paradigma, termasuk konsep ilmu public relation itu sendiri. Sedangkan sebagai profesi public relation itu sendiri adalah alat kegiatan informasi yang bersifat praktis. Nah, ini perlu diingat bahwasanya kajian ilmu public relation ini banyak melahirkan tentang suatu teori-teori, melahirkan paradigma dan konsep-konsep keilmuan terhadap ke public relationan. Sedangkan profesi PR itu sendiri adalah alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. Perlu diketahui bahwasanya PR itu adalah sebagai ilmu. Tentunya banyak berbicara tentang berbagai penelitian ke PR-an yang dapat menguji atau verifikasi, termasuk pemecahan masalah atau menemukan faktor-faktor lapangan terkait dengan persoalan-persoalan yang dialami ini.
Nah, oleh sebab itu dalam sebuah lembaga atau organisasi termasuk dengan peran-peran dan penelitian-penelitian yang dibuat oleh public relation. Dalam membuat public relation, ada macam-macam program yang membuat perkembangan dari public relation ini, baik itu dalam sebuah lembaga ataupun dalam sebuah perusahaan. Public relation ini sebagai profesi merupakan menjadi seni yang dapat digunakan secara praktis oleh semua orang, baik itu praktisi PR. Praktisi PR ini melahirkan profesi seperti profesi-profesi lainnya. Sehingga public relation itu bisa dikatakan sebagai sebuah payung yang memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Mulai dari komunikasi, customer relation, customer hubungan kelembagaan, atau hubungan konsumen yang employer relation. Dan ini adalah bagian menjadi payung demi secara umum cakupannya dari area-area atau fungsi ke-PR-an atau ke public relation. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana pengertian-pengertian ini, bagaimana konsep dari komunikasi, community relation, bagaimana customer relation. Nah, jadi kita itu harus paham, harus memahami bagaimana perkembangan terkait dengan public relation di dunia maupun di Indonesia, dan bagaimana keterbatasan-ketertinggalannya, yang menempatkan kajian PR sebagai salah satu hal yang amat sangat penting sekali. Jadi kalau seandainya di Eropa itu PR ini dianggap sebagai bayang-bayangan dari sebuah organisasi. Jadi mereka itu lebih menemukan level yang ada paling atas dan hampir satu level dengan pimpinan tertinggi. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu melalui perkembangan tadi, kita baru melakukan konsep kehumasan. Ada di sebuah lembaga kalau satu titik birokrasinya. Nah, jika kita melihat bagian dasar atau dasar kecilnya, kita masih menemukan sekiannya. Tetapi pada perusahaan sebenarnya itu, atau perguruan tinggi itu sudah dianggap sebagai potensial. Artinya mereka itu mempertahankan, memunculkan, dan berusaha untuk memperbaiki citra lembaga ataupun perusahaan ataupun suatu organisasi. Baiklah, sekian video saya kali ini. Jika ada kesalahan atau mungkin penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.